Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation pada 10 Februari 2022. Momen tersebut terjadi saat kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis saat itu Florence Parly. Nilai kontrak tersebut mencapai 5,8 miliar euro. Sementara apabila mengacu pada data dari pihak Indonesia, akuisisi Rafale membutuhkan biaya sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Ini termasuk dukungan logistik, namun belum termasuk persenjataan. Dari 42 unit jet tempur Rafale, 6 buah diantaranya menggunakan alokasi penetapan sumber pembiayaan atau PSP 2021 untuk Kementerian Pertahanan senilai 1,1 miliar US dollar. Kini muncul sebuah tantangan adalah bagaimana ketersediaan rupiah murni pendamping untuk program itu agar kontrak dapat memasuki status efektif. Upaya mewujudkan pengadaan Rafale kini menjadi batu ujian bagi Indonesia dalam menjaga hubungan diplomatik dengan Prancis. Terlebih setelah Prancis dikecewakan oleh Australia setelah negeri kanguru membatalkan kontrak akuisisi 12 kapal selam diesel elektrik. Indonesia sekarang menjadi pertaruhan penting bagi Prancis sebagai bagian dari upaya negara itu memperkuat kehadiran di kawasan Indo-Pasifik sebagaimana diuraikan dalam dokumen Friends and Security in the Indo-Pacific yang diterbitkan pada tahun 2019 lalu. Terkait dengan upaya mewujudkan rencana akuisisi 42 Rafale, isu ketersediaan alokasi anggaran merupakan hal yang kritis yang perlu diperhatikan. Hingga Juni 2022, pesanan Rafale dari Indonesia belum tercatat dalam backlog order Dassault Aviation. Indonesia mungkin masih memerlukan pinjaman luar negeri sebesar 5,9 miliar untuk membawa pulang 36 Rafale beserta dukungan logistiknya. Namun ini tidak mencakup persenjataan. Dari total alokasi PLN periode 2020-2024 bagi Kementerian Pertahanan sebesar 20,7 miliar US dollar yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, pinjaman murni sebesar 17,6 miliar, sisanya 31,6 miliar US dollar harus disediakan oleh Indonesia karena merupakan dana RMP. Pada sisi lain, Kementerian Pertahanan masih memiliki ambisi untuk membeli pesawat tempur bekas dalam program yang dikenal sebagai Interim MRCA. Setelah gagal membawa pulang pesawat tempur Eurofighter Typhoon milik Austria, sekarang kementerian hendak membeli Mirage 2005 dan Mirage 2009 dari negara-negara di Teluk Persia. Nilai pinjaman luar negeri yang diperlukan untuk 2 jenis jet tempur buatan Dassault Aviation tersebut adalah 734,5 juta US dollar. Ini termasuk dukungan logistik. Pinjaman luar negeri sebesar 734,5 juta dolar belum termasuk pembangunan fasilitas dukungan operasional jet tempur Mirage di Indonesia. Sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Indonesia, pembangunan fasilitas pendukung senantiasa menggunakan rupiah murni dari APBN. Belum diketahui berapa miliar rupiah yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Udara untuk membangun fasilitas pendukung operasional Mirage apabila Kementerian Pertahanan jadi mengakuisisi jet tempur bekas asal Timur Tengah. Alasan dibalik rencana pengadaan jet tempur yang pada 1986 bersaing dengan F-16AB untuk memburutkan pasar Indonesia adalah kurangnya jumlah pesawat tempur Indonesia sehingga perlu stopgap dalam jangka pendek. Dengan adanya stopgap ini, diharapkan kesiapan operasional jet tempur Indonesia meningkat walaupun masa pakai Mirage 2005 dan Mirage 2009 diperkirakan hanya sekitar 10 hingga 15 tahun ke depan. Di sisi lain lagi, Kementerian Pertahanan masih mempunyai program lain terkait pesawat tempur, yaitu upgrade 23 unit F-16CD Block 25 menjadi Stara Viper. Program sudah masuk dalam DRPLN 2020 hingga 2024 dan tinggal menunggu penerbitan DRPLN dan PSP. Walaupun usulan alokasi PLN pengadaan pesawat tempur Mirage dan program upgrade F-16CD berbeda, namun dengan pagu PLN yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN atau Bappenas, sebaiknya Kemenhan mengedepankan skala prioritas. Dalam diktum ekonomi, sumber daya terlalu terbatas sehingga perlu prioritas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Ini kalau kita perhatikan dari analisa di atas, ini planning, lobby, dan keinginan ini belum sesuai sama keadaan uang yang ada. Ini makanya sulit sekali membeli apapun ya, karena masalah uang dari dulu kita itu. Walaupun rencananya bagus ya kan, mau bikin stopgap supaya nggak terlalu jauh, tapi masa jangka pakai yang pendek ini bisa-bisa jadi blunder di masa-masa yang akan datang. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah.